Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang saya hormati Bu Nurun Najwa selaku dosen pengampu mata kuliah Al-Quran dan Hadis, metodologi dan teori. Yang saya sayangi dan yang saya banggakan teman-teman semua. Pada kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan tulisan singkat saya. Tema awal yang diberikan oleh Bu Nurun Najwa itu bertemakan otentisitas Al-Quran. Jadi saya lebih mengkerucutkannya lagi, saya mengambil konsep wahyu perspektif Nasir Hamid Abu Zaid. Mungkin bagi teman-teman yang lulusan IAT atau tafsir hadis sebelumnya tidak asing lagi dengan nama Nasir Hamid Abu Zaid. Jadi saya angkat tema kali ini. Yang pertama, agar kita bisa saling belajar satu sama lain. Jika saya ada kekurangan dalam tulisan saya, kita bisa saling melengkapi. Baiklah teman-teman, kita langsung saja. Kita kenal lebih dulu siapa sih Nasir Hamid Abu Zaid. Jadi Nasir Hamid Abu Zaid itu merupakan seorang yang asli dari Mesir. Nama lengkapnya Nasir Hamid Abu Zaid. Beliau dilahirkan di Qohafah, Tanta, Mesir pada tanggal 19 Juli tahun 1943. Nah, beliau ini dari kecil sudah ada iklim intelektualitas yang tinggi di Mesir pada saat itu. Jadi bagi Nasir Hamid Abu Zaid ini merupakan suatu keberuntungan seperti itu. Nah, jika dilihat Nasir Hamid Abu Zaid ini pada umur 8 tahun dia telah selesai menghafalkan Al-Quran 30 juz di luar pendidikan formalnya. Mari kita lanjut lagi. Nah, maka dia ketika di Mesir itu dia dikenal di teman-teman sebayanya, dia dipanggil sebagai Syekh Nasir. Nah, ada yang unik. Pada tahun 1954, Nasir Hamid Abu Zaid ini ketika dia baru berumur 11 tahun, nah dia masuk sebagai anggota Ikhwanul Muslimin. Nah, karena pada saat itu Ikhwanul Muslimin merupakan salah satu organisasi yang memiliki power yang mana di setiap desa itu sudah ada gerakannya. Jadi mungkin karena kekuatan seperti itu mereka merekrut banyak anggota. Tapi di balik banyaknya kuatnya power dari organisasi Ikhwanul Muslimin ini, ayah Nasir Hamid Abu Zaid juga termasuk salah satu anggota dari Ikhwanul Muslimin. Nah, lanjut lagi. Nasir Hamid Abu Zaid ini pada umur 14 tahun setelah dia lulus dari SMK, pokoknya jurusan teknik seperti itu, dia masuk ke Universitas Kairo pada tahun 1968 dan lulus pada tahun 72. Dan yang suatu sangat membanggakan, dia mendapat predikat cum laude di jurusan bahasa dan sastra Arab seperti itu. Lanjut lagi, dia menjadi asisten dosen di Universitas Kairo. Namun karena asisten dosen itu harus yang berpendidikan S2 dan juga S3, dia akhirnya berpindah haluan
dalam bidang studinya. Yang pertama, awalnya dia murni linguistik dan kritik sastra menjadi studi Al-Quran. Nah, yang sangat menarik seperti ini. Pada awalnya dia tidak mau mengambil jurusan studi Al-Quran ini. Karena ada suatu kasus, yaitu kasus Muhammad Ahmad Khalafullah. Karena mendapat kritik serius dalam disertasinya kan menerapkan kritik sastra terhadap kajian Al-Quran. Namun di balik itu, pada tahun 1975 Nasr Hamid mendapat beasiswa dari Ford Foundation untuk melakukan penelitian di American University di Kairo. Nah, setelah 2 tahun dia lulus dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab di Universitas Kairo dengan nilai cum laude. Nah, tesisnya itu berjudul Al-Ittijah al-Aqli fit Tafsir Dirasa fi Qadiyati Al-Majazi fil Qur'ani 'inda Mu'tazilah, yaitu kecenderungan rasionalis dalam tafsir. Studi problematika majaz dalam Al-Quran menurut Mu'tazilah. Tahun 81 dia berhasil juga meraih gelar doktornya di bidang studi ilmu Islam dan bahasa Arab dari jurusan yang sama dengan predikat cum laude lagi. Judul disertasinya yaitu Falsafah at-Ta'wil Dirasa fi Ta'wil Quran inda Muhyiddin Ibn Arabi, yaitu filsafat takwil, studi takwil Al-Quran menurut Muhyiddin Ibn Arabi. Nah, setelah lulus pada tahun 1992, dia menikah dengan salah satu dosen di Universitas Kairo, yaitu Dr. Ibtihal Yunis. Nah, setelah sebulan dari usia pernikahannya, dia mengajukan diri untuk menjadi guru besar di Fakultas Sastra Universitas Kairo dengan menyerahkan 2 buku dan juga beberapa paper ke komite akademik. Nah, ketika ujian itu ada 3 penguji. 2 dari pengujinya itu setuju akan dia menjadi guru besar, namun salah satu komite pengujinya itu tidak setuju. Nah, malah yang diputuskan oleh komite yang tidak setuju yaitu dari Dr. Abdul Sabur Syahin yang menyatakan, Abu Zaid telah murtad dari agama Islam karena berseberangan pendapat mengenai Al-Quran yang selama ini dipahami masyarakat secara general. Nah, ini menjadi kisah atau peristiwa yaitu dikenal dengan Qadiyatu Abu Zaidi. Nah, seperti itu. Setelah itu, ketika dia difatwakan akan dibunuh, akan dihukum dan segala macam, akhirnya dia memilih pindah atau pergi dari Mesir dan memilih Belanda sebagai tempat tinggalnya pada tahun 1995. Nah, yang malah di Belanda ini dia mendapat sambutan hangat dari Universitas Leiden dan menjadi profesor gitu. Jadi profesor di Universitas Leiden. Bukan malah jadi buronan seperti ketika dia tinggal di Mesir. Seperti itu. Baik, kita masuk ke latar belakangnya. Kita sama-sama tahu ya, ketika seorang peneliti itu pasti memiliki latar belakang yang akan mempengaruhi terhadap penelitiannya. Begitu juga Nasr Hamid Abu Zaid. Setelah saya membaca beberapa artikel mengenai Nasr Hamid Abu Zaid, setidaknya ada 2 yang memberikan pengaruh terhadap pemikirannya. Yang pertama itu gerakan keagamaan di Mesir. Nah, sama-sama jika kita melihat ke sejarah pada abad pertengahan 20 itu adanya fenomena gerakan keagamaan Zahirah wa Harakah al-Madaduddin. Nah, setidaknya itu ada tiga golongan ketika itu, yaitu yang pertama institusi keagamaan resmi negara, Ittijah al-Mu'assasah ar-Rasmiyah lid-Daulah, yang mana diwakili oleh Al-Azhar, dan yang kedua pendekatan Islam kiri, Al-Yasar al-Islami, yang menjadi pergeraknya itu Hasan Hanafi,
yang terakhir yaitu golongan pencerah at-tanwiriyun. Nah, menurut Abu Zaid sendiri, golongan-golongan tersebut atau gerakan-gerakan tersebut, mereka itu memiliki karakteristik dan pendekatan tersendiri dalam memberikan interpretasi terhadap Al-Quran. Golongan A yang ini, golongan B bisa ke sana, yang golongan C bisa kemana-mana gitu, seperti itu. Nah, yang kedua, ada tokoh yang mana memberikan juga pengaruh kepada gagasan-gagasan pemikiran Nasr Hamid Abu Zaid. Yang pertama itu Friedrich Schleiermacher. Ini merupakan salah satu tokoh hermeneutika. Nah, teman-teman bisa membacanya lengkapnya di saya sendiri ada buku dari Pak Budi Hardiman, yaitu Seni Memahami Hermeneutik dari Schleiermacher sampai Derrida. Nah, di situ gagasan-gagasan Schleiermacher ada di situ. Gagasan-gagasan pemikiran Schleiermacher. Dan yang kedua itu ada namanya Marxisme. Ini merupakan pendapat yang diambil dari Abu Zaid, yaitu kelompok ini memiliki sebuah keyakinan bahwasanya ideologi merupakan sebuah penyakit yang mesti dihilangkan. Karena bagi Abu Zaid, pembacaan Al-Quran berdasarkan ideologis dan subjektif hanyalah sebatas penyelewengan maksud serta tujuan yang berlawanan dengan objektivitas ilmiah. Dan yang ketiga itu Mongin Ferdinand de Saussure. Saussure adalah salah satu tokoh yang memberikan pengaruh Abu Zaid dalam masalah sastra dan semiotika. Nah, mari kita lanjutkan ke pembahasan hermeneutika Nasr Hamid Abu Zaid. Nah, dalam Islam, penerapan hermeneutika dalam Islam itu sendiri setidaknya ada 3. Pembacaan terhadap Al-Quran secara kontemporer. Yang pertama, pemahaman teori yang berpusat pada pengarang atau autor. Yang kedua, teori yang berpusat pada teks. Maksudnya, teks itulah yang memberikan makna, atau yang teks itulah yang mengerti maknanya. Dan yang ketiga itu yaitu berpusat pada interpreter atau reader. Bagi siapa-siapa saja yang ingin menginterpretasi dan yang membacanya. Jadi ketika seorang interpreter ini membawa ke arah ideologinya ke kiri atau ideologi kanan, segala macam seperti itu. Nah, yang mungkin teman-teman sudah ketahui bahwasanya hermeneutika dari Nasr Hamid Abu Zaid itu sendiri yaitu Al-Quran merupakan al-muntaj as-saqafi. Al-Quran merupakan produk budaya. Nah, setidaknya bagi Abu Zaid, kenapa bisa mengatakan seperti itu? Setidaknya itu ada 2 fase ketika turunnya Al-Quran. Yang pertama fase keterbentukan, dan yang kedua fase kematangan. Nah, fase pembentukan atau keterbentukan ini ketika wahyu mewakili sosiohistoris dan culture melalui bahasa dan juga komunikasi verbal yang akan diangkatnya. Jadi adanya pengaruh dari bahasa, budaya, seperti itu. Dan yang kedua yaitu ketika Al-Quran respon kejadian atau realitas yang ada. Realitas yang ada, Al-Quran tidak merepresentasikan atau mewakili sebagaimana adanya budaya, melainkan memberikan sebuah format baru dalam memunculkan budaya dan realitas dengan penyusunan kembali dengan struktur yang baru. Jadi ketika Al-Quran ini turun, Al-Quran ini memberikan sebuah struktur yang baru ataupun format yang baru untuk menyusun kembali realitas dan budaya, seperti itu. Itu pemahaman saya. Nah, jadi selama masa hidupnya Nasr Hamid Abu Zaid mencoba untuk mencari titik temu antara penafsiran dengan hermeneutika. Ya, karena bagi Abu Zaid, Al-Quran merupakan teks-teks
sama dengan teks-teks keagamaan lainnya. Dan pada hakikatnya teks itu merupakan linguistik, bahwa setiap teks itu memiliki korelasi atau keterkaitan dengan kultur dan bahasa. Seperti itu. Jadi, dan Nasr hermeneutika ini juga terkenal dengan membicarakan dua hal, yaitu pembacaan tendensius dan pembacaan terikat atau ideologis. Dan ini melahirkan sebuah penemuan baru mengenai hermeneutika, atau dikenal sebagai hermeneutika humanistik, yaitu di mana manusia adalah aktor untuk menginterpretasi teks-teks keagamaan. Seperti itu. Lanjut lagi ke konsep wahyu ya. Jadi untuk konsep wahyu, yaitu wahyu itu memiliki arti sesuatu yang tersembunyi dan cepat. Artinya penyampaian sebuah pemberitahuan informasi kepada seseorang tentang sesuatu secara sembunyi atau rahasia, serta bersifat khusus bagi diri sendiri, penerima wahyu, dan orang lain tidak mengetahuinya. Jadi ketika ada wahyu turun itu, yang mengerti itu hanya yang memberikan wahyu dan menerima wahyu, dan yang di sekelilingnya itu tidak paham, kecuali nanti setelah penerima wahyu akan memberitahukan pada sekelilingnya. Lanjut lagi. Nah, pandangan Abu Zaid, dari pandangan Abu Zaid, wahyu itu memaknai kata pemberitahuan informasi dan proses komunikasi, dan juga dilaksanakan dengan kode-kode yang tertentu, yang mana hanya pengirim wahyu dan penerima wahyu yang memahami kode-kode tersebut yang digunakan dalam komunikasi. Nah, seperti itulah proses perwahyuan yang terjadi terhadap Nabi Muhammad SAW. Nah, yang menarik di sini, Abu Zaid karena bagi masyarakat Arab pada saat itu adanya pengetahuan atau sebuah budaya di Arab yang menyatakan bahwasanya adanya dunia lain selain dunia manusia. Nah, jadi bagi manusia biasa itu untuk bisa berbicara dengan jin merupakan suatu hal yang lumrah. Nah, jadi atau lebih dikenal dengan praktik perdukunan. Jadi untuk menerima seperti halnya pewahyuan antara Allah, malaikat Jibril, dan Nabi Muhammad, itu merupakan suatu hal yang lumrah dan dapat diterima oleh masyarakat Arab pada saat itu. Nah, seperti itu. Jadi bagi Abu Zaid, karena adanya budaya seperti itu, makanya wahyu yang ada yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ya merupakan suatu hal yang biasa saja bagi masyarakat Arab dan mereka bisa menerimanya seperti itu. Nah, kenapa apa sih yang menjadi sentral kajian dari Abu Zaid itu sendiri? Yang saya baca dalam bukunya Abu Zaid, Tekstualitas Al-Quran, Kritik terhadap Ulumul Quran, yaitu dia menjadikan teks sebagai kajiannya. Karena menurutnya teks adalah sebuah pesan yang diharuskan untuk disampaikan kepada manusia. Dan manusia memiliki keterkaitan yang inheren atau yang sangat kuat dalam bingkai kebudayaan bahasa yang merupakan sentral terhadap hal tersebut. Jadi konsep tanzil atau turunnya Al-Quran haruslah dipahami dan dimengerti bahwasanya konsep tersebut setidaknya melalui dua perantara. Yang pertama malaikat, yang kedua adalah Nabi Muhammad yang merupakan manusia. Dan risalah atau pesan yang disampaikan merupakan pesan dari langit ke bumi. Namun pesan tersebut tidak bisa terlepas dari realitas yang ada, terkhususnya itu terhadap struktur budaya dan juga struktur bahasa seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Jika ada tambahan atau kritik dan saran bisa kita diskusikan dalam kuliah kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.